Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Tika Fadila dengan NIM 2014040033 dari kelas 5 TMTKB. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Rita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Baiklah, materi yang akan saya bahas di dalam video ini ada 6. Yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif. Yang kedua itu ada program tahunan. Yang ketiga, program semester. Dan yang keempat ada kriteria ketuntasan minimal. Yang kelima adalah analisis KI dan KD. Dan yang terakhir ada silabus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di mana materi pertama itu adalah kalender akademik dan rincian minggu efektif. Untuk kalender akademik ini pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan waktu libur. Nah, hari libur sekolah ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Nah, jadi satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dibuat dalam standarisasi. Nah, adapun komponen dalam kalender akademik ini ada 4. Yang pertama itu adalah permulaan waktu pelajaran, di mana permulaan waktu pelajaran ini di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Nah, yang kedua ini ada pengaturan waktu pelajaran, di mana di sini ada minggu efektif belajar ialah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Nah, begitupun juga jumlah jam pelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal. Dan yang ketiga ini ada pengaturan waktu libur, di mana penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Dan yang terakhir ini adalah kalender pendidikan memiliki berlaku maksimal 1 tahun. Nah, jadi di Indonesia kalender pendidikan ini bagi sekolah-sekolah ini diatur secara nasional dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi secara garis besar pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran, hari pertama di sekolah, kegiatan belajar mengajar, persiapan mengajar, dan lain-lain. Nah, adapun alokasi waktu kalender akademik yaitu yang pertama ada minggu efektif belajar, di mana alokasi waktunya minimumnya 34 minggu dan maksimumnya 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Nah, yang kedua ini ada jeda tengah semester, jadi alokasi waktunya maksimum 2 minggu, jadi 1 minggu tiap semester. Untuk jeda antar semester maksimumnya 2 minggu antara semester 1 dan 2. Nah, yang keempat itu ada libur akhir tahun pelajaran, dan yang kelima yaitu maksimumnya 3 minggu digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima ini ada hari libur keagamaan, di mana alokasi waktunya itu 2-4 minggu, di mana daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Dan yang ke 6 itu ada hari libur umum atau nasional, di mana alokasi waktunya maksimum 2 minggu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan yang ketujuh ada hari libur khusus, alokasi waktunya maksimum 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Dan yang terakhir itu ada kegiatan khusus sekolah atau madrasah, jadi alokasi waktunya maksimum 1 minggu atau digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Nah, di sini sudah ada contoh kalender akademik, ya.
Langsung lanjut kita ke rincian minggu efektif, di mana rincian minggu efektif ini adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Nah, jadi tujuan menghitung minggu efektif ini adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan demikian tujuan pembelajaran pada tiap-tiap pelaksanaan pembelajaran akan dapat tercapai. Nah, fungsi minggu efektif ini adalah mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari awal tahun pelajaran yang kita ketahui dimulai dari bulan Juli sampai akhir tahun pembelajaran di bulan Juni. Jadi ada 2 semester. Nah, di sini juga ada komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, di mana identitas mata pelajaran meliputi komponen berikut. Yang pertama itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Nah, yang kedua ini ada perhitungan alokasi waktu, di mana di dalam melakukan perhitungan alokasi waktu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jam pelajaran tiap minggu, dan yang terakhir jumlah jam pelajaran efektif. Nah, yang ketiga ada distribusi alokasi waktu, di mana berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi yang akan disusun dalam RPP, yaitu rencana pelaksanaan pelajaran. Dimana di sini sudah ada terdapat contoh rincian minggu efektif, bisa teman-teman lihat. Baiklah, kita masuk materi kedua, yaitu program tahunan. Dimana program tahunan ini merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dan untuk itu biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Jadi program tahunan ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK atau dikenal modul. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan ada 4. Yang pertama itu ada menelaah kalender pendidikan, yaitu dengan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, di mana permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Jadi hari-hari libur ini meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada menghitung jumlah minggu efektif, di mana setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang keempat itu ada mendistribusikan alokasi waktu, yaitu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, di mana tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam menyusun program tahunan. Yang pertama itu ada identitas, di mana identitas ini meliputi yang pertama mata pelajaran, yang kedua kelas, yang ketiga tahun pelajaran. Nah, komponen yang kedua ini ada format isian, di mana format isian ini meliputi format semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, jadi ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program tahunan, itu ada 4. Yang pertama kurikulum.
yaitu di mana dalam perencanaan atau penyusunan program tahunan, hal yang pertama perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, tujuan instruksional atau target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kondisi sekolah, di mana perencanaan program tahunan juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana, prasarana, dan alat bantu pelajaran. Dan yang ketiga itu ada kemampuan dan perkembangan siswa, di mana dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran, komponen siswa juga perlu menjadi perhatian. Nah, agar nantinya dalam penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun dapat dialokasikan dengan efektif dan mengikuti perkembangan siswa. Dan yang terakhir ini ada keadaan guru, di mana keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Baiklah, di sini sudah ada contoh format dari program tahunan, yaitu sesuai dengan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu program semester, atau yang bisa disebut dengan prosem atau promes, di mana program semester ini adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester ini berisikan garis-garis besar merupakan program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, maka dalam program semester ini diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Jadi pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Nah, jadi dapat disebutkan program semester ini sebagai program pendidikan yang berisi hal yang ingin dicapai atau dilakukan dalam satu semester. Nah, lanjut, yaitu ada komponen-komponen dalam menyusun program semester. Yaitu yang pertama itu ada identitas, yaitu identitas itu meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Sedangkan komponen yang kedua itu ada format isian, meliputi materi, submateri, alokasi waktu, dan bulan yang terinci berminggu. Lanjut, untuk langkah-langkah penyusunan program semester, di mana yang pertama itu ada memasukkan KD, yaitu memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua ada menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga ada mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasa topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Jadi bisa dihitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kata pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Nah, yang keempat itu ada membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nah, di sini juga ada contoh format program semester yang sesuai dengan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester, yaitu yang pertama kurikulum yang sudah dijelaskan tadi. Kurikulum ini dalam suatu penyusunan atau perencanaan suatu program pelajaran ini hal yang perlu mendapat perhatian itu adalah kurikulum yang paling penting. Dan yang kedua ada kondisi sekolah, dan yang ketiga kemampuan dan perkembangan siswa, dan yang terakhir itu ada keadaan guru. Dan untuk manfaat program semester ini adalah yang pertama mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang kedua sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Baiklah, kita masuk ke materi keempat, yaitu ada kriteria ketuntasan minimal, di mana kriteria ketuntasan minimal ialah
Prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Jadi istilah kriteria ini dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau standar. Nah, KKM ini ialah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik, lalu kompleksitas materi atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, lalu kemampuan daya dukung, yaitu berorientasi pada sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber belajar yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, jadi KKM ini harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Nah, seberapapun besar jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Nah, jadi KKM ini ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama, dengan pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Nah, lalu di sini juga ada komponen-komponen penetapan KKM yang sudah dijelaskan tadi, disebutkan tadi di awal, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama itu kompleksitas. Nah, kompleksitas ini merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, jadi kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Nah, di mana guru ini harus memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik, dan guru ini harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Lalu waktu yang dibutuhkan cukup lama karena perlu pengulangan atau latihan. Dan yang terakhir, penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. Nah, yang kedua ini ada sumber daya dukung. Sumber daya dukung ini adalah sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetensi, meliputi sumber daya alam atau sarana prasarana, lalu sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Adapun sumber keuangan baik dari pemerintah maupun komite sekolah atau madrasah. Nah, dari masing-masing pihak tersebut kemudian ditetapkan kriteria dari tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir ada tingkat kemampuan atau intake rata-rata siswa. Intake atau tingkat kemampuan rata-rata siswa ini diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional kelas atau rata-rata nilai yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Baiklah, di mana pada fungsi KKM ini, yang pertama sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Jadi setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasar KKM yang ditetapkan. Yang kedua yaitu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Nah, setiap KKD ini dan indikator yang ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Jadi peserta didik ini diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Dan yang ketiga fungsinya yaitu dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Nah, yang keempat itu adalah merupakan kontra pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Nah, keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Dan yang fungsi terakhir itulah merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Nah, di sini ada tabel komponen-komponen penetapan KKM. Nah, yang pertama itu di sini ada aspek yang dianalisis, ada kompleksitas. Untuk kriteria skala penilaiannya untuk tinggi ini berkisar kurang dari 65, kalau
sedang berkisar 65 sampai 79, kalau rendah berkisar 80 sampai 100. Jadi daya dukung tinggi ini rentang nilainya yang digunakan yaitu untuk rentang nilai yang digunakan yaitu kompleksitas itu tinggi itu nilai yang digunakan 50 sampai 64, sedangkan kalau sedang itu 64 sampai 80 dan rendah itu 81 sampai 100. Sedangkan aspek yang dinilai dianalisis itu daya dukung untuk kriteria skala penilaiannya dengan rentang nilai kalau tinggi itu dengan rentang nilai 81 sampai 100, kalau daya dukungnya sedang itu ada 65 sampai 80, dan untuk daya dukung yang rendah itu 50 sampai 64. Nah, yang terakhir ini ada intake siswa. Jadi rentang nilai kriteria skala penilaiannya untuk tinggi berkisar dari 81 sampai 100, sedangkan intake yang sedang itu berkisar 65 sampai 80, dan yang terakhir untuk intake yang rendah berkisar dari 50 sampai 60, kecil dari 65 yaitu 50 sampai 64. Nah, adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Jadi hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata pelajaran. Dan yang kedua itu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Dan yang ketiga itu KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir, KKM dicantumkan dalam LHB yaitu pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, jadi teman-teman ini dikenal dengan istilah KKM, dikonstruk dari berbagai hal yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan faktor yang harus dilibatkan dalam mencapai kompetensi di setiap mata pelajaran. Nah, adapun langkah-langkah dalam menentukan kriteria keterbatasan minimal adalah hitunglah jumlah KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Nah, jadi tentukan kekuatan nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang kedua ini ada aspek kompleksitas, di mana semakin kompleks atau sukar KD maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Dan yang ketiga itu adalah aspek sumber daya dukung, yaitu atau sarana, semakin tinggi sumber daya dukungnya maka nilainya semakin tinggi. Dan yang keempat ada aspek intake, yaitu semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake maka nilainya semakin tinggi pula. Jadi jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dapat dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Jadi KKM per KD itu sama dengan jumlah total tiap aspek dibagi jumlah total aspek. Nah, yang ke-6, jumlahkan seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Jadi KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Dan yang ketujuh itu ada KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Nah, di sini sudah ada contoh KKM sesuai yang tadi sudah saya jelaskan tadi, komponen-komponen apa saja yang ada KKM, dan di sini sudah terdapat di KKM tersebut. Lanjut materi kelima yaitu analisis KI dan KD, di mana analisis KI dan KD ialah kegiatan menguraikan keterkaitan KI-KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Nah, jadi analisis KI-KD ini menjabarkan komponen SKL yaitu standar kompetensi lulusan, KI yaitu kompetensi inti, dan KD kompetensi dasar, baik KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Jadi
selain aktivitas menjabarkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu analisis KIKD juga menjabarkan hubungan dan keterkaitan komponen yang dianalisis tersebut. Jadi jelas kiranya bahwa silabus dan RPP adalah dokumen yang diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dan untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sendiri diturunkan dari standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Nah, jadi agar silabus dan RPP yang dikembangkan benar-benar akurat mengeksekusi keinginan standar kompetensi lulusan, maka perlu ada jaminan linearitas kompetensi dasar terhadap SKL-nya. Nah, jadi analisis KIKD inilah penjamin linearitas silabus dan RPP terhadap SKL. Adapun komponen-komponen yang ada dalam analisis KIKD itu yang pertama ada identitas mata pelajaran, di mana identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program dan tahun pelajaran. Yang kedua ada standar kompetensi lulusan atau SKL, ialah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi SKL ini diwujudkan dan dijabarkan melalui berbagai kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dari hasil kualifikasi kompetensi-kompetensi tersebut. Maka akan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau sekolah. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi inti. Nah, di mana merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dan yang keempat ada kompetensi dasar, yaitu merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Dan yang kelima itu ada indikator, di mana indikator ini merupakan pencapaian kompetensi dalam ukuran, karakteristik atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan ke taksonomi kemampuan baik dalam ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang keenam itu ada materi pembelajaran, di mana ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dan yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran, di mana suatu proses yang mengandung rangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir itu ada rencana penilaian, di mana dalam melakukan suatu kegiatan perlunya suatu perencanaan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan analisis SKL KIKD. Yang pertama itu ada membaca substansi standar kompetensi lulusan pada tahun 2013. Yang kedua itu ada baca dan mengkomparasikan dengan SKL tahun 2006. Yang ketiga ada membaca SKL dan KI mata pelajaran. Yang keempat menyusun kompetensi dasar yang mengacu pada SKL dan KI. Yang kelima yaitu menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Yang keenam menuliskan aktivitas belajar siswa untuk mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus mata pelajaran. Yang ketujuh itu menentukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengacu pada silabus. Yang kedelapan lakukan hingga seluruh SKL KIKD mata pelajaran terakomodasi. Dan yang terakhir yaitu berdiskusi atau memadukan hasil analisis dan dengan teman seprofesi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Nah, adapun di sini sudah terdapat contoh format KIKD sesuai dengan tadi komponen-komponen yang ada, dan untuk itu di sini sudah terdapat formatnya. Untuk itu di sini dapat membaca dan memahami teman-teman semua format KIKD-nya. Dan materi terakhir yaitu tentang silabus, di mana silabus ini adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan
untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi adapun tujuan dari silabus ini ialah dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis. Nah, adapun fungsi umum dari silabus ini yaitu yang pertama, silabus ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa, yaitu buku siswa ini memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga mempermudah guru melakukan pembelajaran. Baiklah, di sini ada komponen-komponen dalam menyusun silabus, ada 10. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, di mana memuat informasi mengenai mata pelajaran yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua ada identitas sekolah, di mana memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga ada kompetensi inti, yaitu KI, yaitu sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Jadi KI ini merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau berbagai program pembelajaran. Yang keempat ada kompetensi dasar atau KD. KD ini merupakan suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Jadi KD ini merupakan kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pembelajaran. Nah, yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi indikator ini diantaranya yaitu ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Yang keenam itu adalah materi pokok, yaitu yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh itu ada nilai karakter. Bagaimana nilai karakter itu nilai yang berkarakter pada peserta didik. Yang ke-8 ada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik dan dapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya yang disesuaikannya dengan karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Yang ke-9 ada alokasi waktu, yaitu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Yang terakhir ada sumber belajar, yaitu yang dapat berupa buku, media cetak atau media elektronik atau alam sekitar, serta berbagai sumber lainnya yang lebih relevan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis menyusun silabus, yaitu yang pertama itu ada relevansi. Relevansi ini ialah mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan fisik. Yang kedua itu ada fleksibilitas, di mana mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga ada kontinuitas, yaitu bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Yang keempat ada efektivitas, yaitu dalam pengembangan
silabus berkaitan dengan keterlaksanaan dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam standar isi. Dan yang kelima ada efisiensi, di mana dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan yang keenam ada konsisten, di mana konsisten ini mengandung arti bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Yang ketujuh ada memadai, yaitu dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ke-8 itu ada menyeluruh. Menyeluruh ini ya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yang ada di taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini sudah ada terdapat contoh format silabus, di mana yang sudah saya jelaskan tadi komponen silabus itu ada 10 dan di sini sudah ada dimasukkan dalam contoh format silabus. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.